Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan memperbaiki satu buah dinamo pengering ya, pengering mesin cuci. Nah, di sini dinamonya itu terutama di bagian sepul ya, terutama di bagian sepul itu udah ada sebagian yang putus ya. Dan biasanya ada banyak kemungkinan ya teman-teman. Dan ini juga jawabannya yang kemarin yang sering bertanya, punya saya itu dengung bang, udah dilangsung, udah ataupun udah juga pernah ganti kapasitor tapi nggak mau jalan, cuma dengung saja. Nah, kerusakan-kerusakan seperti itu ada kemungkinan rusaknya itu di area sepulnya ya. Biasanya di bagian sepulnya itu mengalami putus ya. Nah, contoh misalkan kalau misalkan di jalur kapasitornya yang mengalami putus, itu biasanya diputar pakai tangan itu mau berputar ya. Namun kalau misalkan nggak diputar pakai tangan dia nggak mau berputar. Nah, kerusakan seperti itu ada kemungkinan kalau misalkan udah diganti kapasitor tapi nggak mau berputar, itu ada kemungkinan jalur sepulnya mengalami putus. Beda lagi kalau misalkan di bagian jalur setrumnya. Kalau misalkan di bagian jalur setrumnya biasanya itu nggak ada dengung sama sekali ya. Intinya itu nggak berputar ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, solusinya kalian bisa repair atau bisa perbaiki dulu untuk dinamonya. Kalau misalkan nanti memang nggak bisa, baru kalian belikan. Karena kenapa saya saranin seperti itu? Karena untuk cara membukanya di bagian sini itu gampang banget ya, tinggal kita bor, nanti kita lepas. Nah, kalau misalkan sampai gosong sepulnya itu udah nggak bisa diganti ya, nggak bisa kita perbaiki, namun bisa kita belikan dengan yang baru. Kalaupun misalkan ada yang putus, nah kita bisa sambung, lalu kita pasang kembali. Nah, sekarang kita akan coba tes dulu. Nah, ini kita akan memastikan dulu bahwa dinamonya itu putus atau enggak ya. Nah, kita bisa gunakan tang ampere. Nah, di sini untuk tang ampernya, dan ini adalah jalur spoolnya. Nah, ini untuk mengetesnya silang ya, ke mana-mana aja. Nah, ini kita coba sambung dari warna putih ke warna biru ya, ke warna biru. Nah, ini kita coba tes. Harusnya di sini tuh keluar nilai ya. Kalau misalkan spoolnya itu. Nah, sekarang kita akan coba tes dengan yang warna biru. Nah, sini. Untuk di warna biru itu nilainya keluar ya, tuh. Dan itu artinya jalurnya masih nggak putus. Kalian bisa menggunakan tang ampere ataupun bisa menggunakan avometer. Nah, selanjutnya dari warna putih ke warna abu-abu kita tes juga. Kita tes. Oke, untuk di jalur warna putih ke abu-abu itu masih connect ya. Nih, dia keluar nilai. Nah, selanjutnya sisa terakhir yaitu dari warna abu-abu ke warna biru. Nah, kalau misalkan ketiga-tiganya ini connect, berarti nggak ada masalah ya dengan dinamonya. Nah, ini kita tes. Nah, di sini untuk dari warna biru ke warna abu-abu itu nggak ada nilainya ya. Dia nggak keluar nih. Tuh. Nah, nggak ada nilai ya. Ada kemungkinan jalur dari warna abu-abu ini ke warna biru ini itu putus ya. Nih, jalur sepulnya ada yang putus. Nih, udah bisa kita pastikan putus ya. Tuh, nggak ada connect sama sekali. Nah, sekarang kita buka. Karena di jalur biru ke abu-abu. Untuk jalur birunya sendiri ini jalur fuse ya, jalur fuse. Dan juga abu-abunya ini jalur ke kapasitor aja. Nah, sekarang kita lepas saja ini.
Ini kita bor ya, kita bor. Habis itu kalau udah kita bor baru kita lepas. Oke, di sini sudah saya lepas ya. Untuk kelingannya udah kita lepas semua nih. Nah, sekarang kita akan cek di bagian spoolnya. Ini kita lepas juga ininya. Nah, kita untuk mengecek yang putus ini kita harus teliti ya. Takutnya ada yang di bagian spool yang mengalami putusnya itu nggak kelihatan ya. Nah, ini karena nggak kelihatan kita coba lepas semua. Oke. Nah, sisa spool yang ini aja. Ini kita lepas semua. Oke, kita potong. Untuk memotongnya hati-hati, jangan sampai di area spoolnya yang kena potong. Kita akan motong di bagian benangnya saja soalnya. Oke, di sini ya teman-teman. Nah, tadi setelah kita oprek-oprek di sini, ternyata yang putus itu di area sini ya. Ini nggak kelihatan tadi, sempat apa namanya nyempil di sini ya, jadi nggak kelihatan. Jadi ini udah ketemu, dan sini untuk diputusnya udah ketemu juga untuk jalur hubung yang terhubung ya. Jadi di sini karena ini model yang bukan tembaga ya, untuk spool yang bukan tembaga, jadi kan kita kalau mau nyodel itu kan susah ya. Nanti kita akan lapisi dengan kabel ya, kabel serabut yang tembaga. Nanti kita lapisi supaya nanti pada saat kita menyolder itu lebih gampang. Nah, sekarang kita akan coba dulu. Ini kita gabungin seperti ini aja. Oke, ini kan udah terhubung ya. Selanjutnya kalian bisa siapkan nih kabel serabut yang tembaga ya. Kita lapisi seperti ini aja. Nih, tinggal kita lilitkan seperti ini. Nanti menyatunya itu lewat tembaga ini ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Nih, udah terlapisi semua tembaga. Selanjutnya kita akan solder ya. Oke, sudah kita solder. Oke, teman-teman, kalau untuk kali ini memperbaiki spoolnya itu kita kurang beruntung ya, karena untuk di bagian spoolnya itu banyak banget yang korosif ya. Untuk di bagian spoolnya ini, contohnya ini masih ada yang putus lagi nih. Ini kalau banyak banget kita nggak perlu ini ya teman-teman, nggak perlu kita solder, kita belikan aja. Karena kalau misalkan terlalu banyak seperti ini, nah ini ada putih-putihnya ini. Nah, kalau misalkan terlalu banyak, nanti itu nggak bakalan awet ya untuk di bagian spoolnya. Jadi saran saya, nah sedangkan tadi yang udah kita solder itu di bagian sini yang putus, kan masih bagus ya. Namun di bagian sini ini ada yang putus juga, cuman di sini banyak yang korosif ya tuh. Ini ada kemungkinan banyak banget ini. Kalau misalkan kita lepas ini banyak banget ya yang putus ya. Jadi kesimpulannya itu, kalau misalkan terlalu banyak seperti ini, itu mending kita nggak usah perbaiki ya, atau kita bisa beli yang baru aja. Namun kalau misalkan untuk caranya kalau misalkan kalian memperbaiki spoolnya udah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan yang bukan tembaga, kalian bisa lapisi dengan kabel yang serat tembaga saat menyoldernya supaya bisa menyatu seperti ini tuh.
Ini kan udah menyatu nih. Nah, oke, jadi untuk caranya kurang lebihnya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.